Halo, selamat pagi rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Balik lagi ke channel saya, Private Forex Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kita tidak akan membahas trading forex ya. Kita akan membahas Bitcoin ya atau cryptocurrency ya. Kenapa saya lagi pengen bahas Bitcoin? Karena ini ada hal menarik yang pengen saya sharing ke teman-teman semua gitulah kira-kira ya. Sekarang tuh hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022, jam menunjukkan pukul 8 pagi lewat 57 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, buat teman-teman yang trading di kripto, kita tahu ya bahwa harga Bitcoin mengalami penurunan ya, dari harga tertingginya sejak November tahun 2021 sampai saat ini 60 dari harga $69.000 ya. Sekitar $69.000 ini ya tertingginya, kisaran sini turun sampai ke level terendahnya di kisaran $17.800 ya kemarin di hari Minggu kalau nggak salah, hari Sabtu. Ini tuh dropnya tuh udah banyak banget ya teman-teman. Ini udah hampir sekitaran 70% kira-kira mungkin ya turunnya. Nah, kalau saya melihat di sini, sepertinya di sini ada momen untuk sementara kita bisa mencari entry buy Bitcoin ya. Bisa di future atau di spot market, tapi saya sarani di spot market ya. Karena kalau di future ada bayang-bayang liquid ya. Nah, terus kemudian misalnya profitnya dirasa kurang, kita bisa membeli token BTC Up ya kalau di Binance ya. Nih ada BTC Up, jadi dia ada sedikit leverage ya. Nah seperti ini BTC Up USDT ya. Ini kalau Bitcoin naik 1%, kalau nggak salah ini naik 2-3% kalau nggak salah. Atau di Indodax atau di FTX kita bisa beli koin Bull ya, Bull USDT ya. Bull USDT ini koin token leverage ya. Ini cerminan dari harga BTC ya. Jadi kalau BTC naik 1%, maka Bull naik 3%. Kalau BTC turun 1%, maka Bull turun juga 3%. Gitu. Jadi ada leverage 3 kali ya. 3 kali dari harga spotnya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat candle weekly kemarin itu ada buntutnya ya, teman-teman ya, sedikit ya. Tapi memang masih bearish ya. Tapi ini harga menurut saya ini udah turun sampai level resisten di all time high di tahun 2017 waktu itu ya, di 19.000, dan ini malah lebih ya. Lebih tapi close-nya di atas all time high ini. Jadi kalau dia bisa terus mempertahankan seperti ini, maka ada potensi Bitcoin mantul sampai level 23.000 atau 24.000, teman-teman, kalau menurut saya ya. Di sini. Nah, kalau kita lihat sejarah Bitcoin setelah bull run ya 2017, dia koreksi juga cukup jauh dari harga 19.000 sampai 6.000 ya. Tapi sebelum turun ke harga 3.000, dia sempat mantul dulu ke harga 11.000. Ini hampir 100% teman-teman naiknya. Nah, kalau seandainya kata ini turun dan bisa kenaikan sampai 100%, maka dia bisa naik sampai paling jauh di 35.000 sekian atau 36.000, teman-teman. Bitcoin ini. Cuman kayaknya di kondisi resesi seperti ini saya agak ragu ya bisa naik sampai situ. Paling kalau saya lihat mentok naik sampai $29.000 ya. Di mana di sini ada level support sebelumnya yang di break harga ya, turun gitu. Jadi antara ini atau atasnya ini. Nah, terus kemungkinan next target Bitcoin kalau misalnya dia mengalami penurunan kembali, sepertinya dia bisa turun sampai level $13.000 ya, teman-teman. Ini dimana ada level area apa namanya resist sebelumnya ya. Resist sebelumnya di tahun 2019.
Nah, seperti ini. Jadi dia mantul dulu, terus dia turun mantul. Kalau yang kita ngeliat yang siklus yang tahun lalu ya, bukan tahun lalu sih, yang tahun 2018 setelah bulan ini kan bear market ya. Ini sudah masuk bear market, hanya sideways ya, ini time frame weekly ya candlenya teman-teman. Hanya dia turun lagi sampai level terendah 3000, baru dia naik cukup signifikan sampai 13.000. Jadi mungkin skenario nya kalau saya lihat sih seperti ini ya. Mungkin di sini dia bisa naik ya, gini, sini nanti turun sampai sini naik gitu. Jadi ini level 19.000 18.000 ini level supportnya ya, seperti itu. Mungkin dia akan sideways di sini. Entah sideways-nya yang sampai 24 atau 29.000, jadi atau sideways seperti ini, gini ya. Mungkin bisa naik jauh seperti ini, turun, naik dikit, turun, nanti lama-lama ini jebol ke 13.000. Nah, saat yang tepat lagi untuk membeli Bitcoin adalah di 13.000 ini teman-teman. 13.000 nanti mungkin dia bisa naik cukup signifikan ya terbangnya. Gitu. Tapi di level ini sementara bisa kita beli, kemungkinan besar ini akan sideways lama, jadi teman-teman bisa beli. Atau teman-teman yang mau short Bitcoin juga bisa beli token Bear USDT. Jadi misalnya nanti harga naik sampai level resist, teman-teman yakin Bitcoin bakalan turun, teman-teman bisa entry atau beli koin Bear USDT atau BTC down ya kalau di Binance ya. BTC down, nah seperti ini. Nah, karena ini masih jadi kalau BTC down, kalau harga Bitcoin turun, ini harganya di BTC down malah naik ya. Jadi teman-teman bisa profit. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri, saya rencana memang masih mau saya turun dulu ke time frame H4 dulu aja deh. Saya rencana masih mau cari entry buy ya. Tapi ini masih nunggu dia turun lagi, mungkin sampai 19.000 sini ya. Atau 18.000 nanti beli lagi. Nah, ini kalau misalnya ini masih terus naik, ini target terdekat level 23.000 atau 24.000 ini ya, teman-teman. Di sini karena dia ada upper BB ya, upper BB. Di time frame 4 jam standar deviasi 2, kemungkinan dia bisa mantul turun dulu ya, mantul turun lagi gitu, seperti kira-kira gitu strateginya sih. Kalau untuk naik sampai 29.000 rasanya masih agak berat ya, tapi bisa aja sih sampai situ. Tapi kita ngomong yang kemungkinan besar bisa dicapai, yaitu 23.000 sampai 24.000 ini ya, yang paling masuk akal untuk short term ini ya teman-teman. Jadi jangan terlalu FOMO kalau teman-teman udah beli Bitcoin di harga murah, karena ini bear market masih belum selesai. Jadi saran saya sih mendingan scalping aja ya, sampai nanti next halving di tahun 2024 baru bisa nyicil Bitcoin lagi kita di sana. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja videonya ya untuk sharing analisa Bitcoin ya. Semoga membantu buat teman-teman yang trading kripto. Yang terakhir jangan lupa untuk like, kalau ada pertanyaan bisa komentar dan subscribe ya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys, thank you.